Orang-orang ini mengalahkan 1000 pembangkit tenaga Liga Kerajaan yang dipimpin oleh Yin Xiao. Yuan Ce mati di tangan bocah itu. Kekuatan orang itu terlalu takut kan? Benar-benar mengejutkan. Tetapi Yin Xiao dan orang-orang dari 1000 Liga Kerajaan tidak boleh menyerah dalam hal ini. Setelah siluet seluruh kelompok Qin Yichen menghilang ke langit, peninggalan Dewa Shen Wuji terdengar. Dan kemudian terdengar suara kontroversi. Wajah banyak pembangkit tenaga listrik penuh dengan keterkejutan. Dan kata-katanya penuh dengan ketakutan. 1000 League of Legends. Bahkan jika Anda melihat seluruh makam para dewa, itu bisa dianggap sebagai monster yang sangat besar. Namun, seorang pria yang tidak mengetahui latar belakangnya, sebenarnya berulang kali menyebabkan 1000 League of Legends menderita. Dan bahkan di depan banyak pembangkit tenaga listrik wajah, Yuan Ce Yuan dipenggal di tempat. Tidak ada yang meragukan seberapa besar sensasi acara ini setelah menyebar. Saya ingin tahu bahwa 1000 Royal League Powerhouse yang memasuki makam para dewa akan marah dengan masalah ini, bukan? Saya hanya tidak tahu apakah dua bersaudara ini akan bersembunyi darinya. Bagaimanapun, meskipun mereka kuat, tidak ada yang berpikir bahwa mereka memiliki modal yang dapat menahan 1000 kemarahan Liga Kerajaan. Sial, serangga bau Yin Xiaona belum habis. Dia hampir membayangi Lao Su. Hehe, lagi pula, adalah salah satu orang terkuat di bawah Dewa Emas. Akan aneh jika dia tidak memesan. Kamu membiarkan anak itu kabur begitu saja? Pasti ada benda yang membelah di Guts Vestige di celahnya. Kalau begitu kamu mengejarnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana Yuan Ce mati? Apa menurutmu kau bisa membunuh Yuan Ce dengan mudah? Di suatu tempat tersembunyi, beberapa siluet berkumpul bersama. Nafas mereka sangat kuat, di mana ada dua orang, bahkan tidak kalah dengan Yin Xiao. Namun, saat berbicara, mata mereka penuh keserakahan, tapi tidak ada yang mengejar mereka. Mereka tidak lemah dan tentu saja bukan orang bodoh. Mereka semua mengerti bahwa mereka dapat mendorong Yin Xiao sedemikian rupa sehingga kedua orang itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dan mereka pasti memiliki ketakutan di tangan mereka. Kartu lubang. Objek ilahi itu jarang, tetapi terbukti dengan sendirinya siapa yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Haha, karena kamu tidak punya ide. Mari mundur, berkumpul di sini, dan kamu tidak takut mendung. Ayo pergi, biarkan orang tua melakukan tugas tanpa bayaran. Bisa melihat Yin Xiao terlihat sangat malu. Menurutku itu sangat berharga, haha. Setelah beberapa saat bercakap-cakap, siluet ini juga pergi dengan cepat. Lagi pula, mereka bukan kelompok. Meskipun mereka berkumpul bersama untuk sementara karena keserakahan, mereka takut satu sama lain dan secara alami tidak dapat selalu bergandengan tangan. Namun, setelah perpisahan, masih ada beberapa siluet yang diam-diam berbalik, lalu mengejar ke arah kepergian Qin Yichen. Jelas, masih ada orang yang tidak menyerah, meski sadar akan bahayanya. Di bawah godaan objek perpecahan, masih ada orang yang mau mengambil risiko. Di hutan yang masih asli, ada kabut putih di mana-mana. Kabut ini sangat aneh. Itu tidak hanya dapat menghalangi pandangan, tampaknya persepsi pun dapat terpengaruh olehnya. Siu. Pada saat tertentu, bila cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak ke langit, dan di tengah ruang kosong, tiba-tiba ada mayat yang terbelah menjadi dua bagian, jatuh dengan hujan darah. Ke-15, di mahkota pohon yang menjulang tinggi, Ziyun melengkungkan bibir, menghitung secara diam-diam. Setelah meninggalkan sisa-sisa Shen Wouqi, Qin Yichen menemukan hutan ini dengan suasana tersembunyi. Dan kemudian memutuskan untuk beristirahat di sini. Meskipun dia mengalahkan Yuan Ce dan membiarkan Yin Xiao melarikan diri, keadaan Qin Yichen juga jatuh ke jurang setelah menggunakan hari berburu, dan dia harus menyesuaikan keadaannya sesegera mungkin. Di bawah pohon purba, pembangkit tenaga keluarga kupu-kupu Mingguang menunggu dengan seksama dan siap bertarung kapan saja. Di antara mereka, Qin Yichen menutup matanya dan duduk bersila. Pada saat evakuasi, tidak ada seorang pun di belakang mereka, tetapi dalam hari kerja yang singkat ini, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik diam-diam mengikutinya. Untungnya, keanehan hutan ini membuat mereka tidak bisa melihat situasi di bawah dengan jelas. Ziyun mengambil kesempatan untuk meletus, dan langsung melacak pembangkit tenaga listrik yang menyimpan niat jahat. Setelah istirahat seharian penuh, nafas Qin Yichen akhirnya pulih dari gangguan dan kelemahan sebelumnya. Bang! Pada saat tertentu, nafas tak terlihat meletus dari tubuh yang duduk, dan pembangkit tenaga listrik di sekitar keluarga kupu-kupu yang cerah semuanya mundur beberapa kaki. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa di mana mereka semula berada, pohon-pohon kuno yang besar ditutupi oleh Healthbreak. Pada saat ini, mata tertutup Qin Yichen juga perlahan terbuka. Nafas yang sangat kuat menyebar dari dalam tubuhnya. Aura ini, meskipun belum menembus lapisan langit keabadian emas 8, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Qin Yichen selangkah lebih dekat ke Golden Immortal 8 Heavenly Layer. 7 puncak lapisan surgawi. Hanya selangkah lagi untuk melangkah ke lapisan surgawi 8 keabadian emas. Mata Qin Yichen dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali,
dan serangan balik yang mendorong perburuan untuk pertempuran yang menentukan memang membuat beberapa kehidupan menjadi lebih buruk. Tetapi dengan wabah ini, dia akhirnya secara bertahap menyentuh ambang lapisan surgawi 8 keabadian emas. Awalnya menurut kecepatan Qin Yichen, bahkan jika mendapat beberapa peluang, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk mencapai ambang Golden Immortal 8 Heavenly Layer. Jika Anda ingin menerobos, mungkin butuh waktu lebih lama. Namun, di bawah ledakan yang berat itu, Qin Yichen telah mempersingkat prosesnya selama beberapa bulan. Jika dia memiliki kesempatan lagi, mungkin dia bisa mengenai Golden Immortal 8 Heavenly Layer dalam satu gerakan. Pada saat itu, bahkan jika dia menghadapi Yin Xiao lagi, dia berani melawannya. Bos, apakah kamu akan menerobos lagi? Tanda seru. Ketika pohon kuno tumbang, siluet kekar jatuh di samping Qin Yichen. Itu persis Si Yun. Pada saat ini, ekspresinya yang kuat melintas di matanya. Ini masih sedikit lebih buruk. Qin Yichen memegang telapak tangannya dengan ringan dan tersenyum. Bos, apa kekuatan pertempuranmu saat ini? Apakah Anda ingin mencobanya dengan saya? Ziyun mendecakkan matanya, ekspresinya penuh semangat. Mendengar ini, wajah tersenyum asli Qin Yichen tiba-tiba menjadi gelap dan memukulmu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak melihat Yin Xiao terluka oleh Anda? Ziyun, dari mana kamu mendapatkan apa? Qin Yichen belum sempat bertanya dari perang sampai sekarang. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak bertanya. Yah, bagaimana kamu mengatakan itu? Ini grup ringan. Dan saya tidak tahu apa itu. Ziyun menggaruk kepalanya dan menjawab. Meskipun kekuatannya meningkat karena kelompok cahaya itu, Ziyun tidak benar-benar mengetahui apa yang telah diperolehnya.